Halo guys, kembali lagi bersama kami Mirza Studio. So guys, kalian yang sedang dalam kebimbangan karena mau renovasi rumah, tapi bingung nih mau pakai tukang harian atau tukang borongan. Nah, sekarang waktunya Mirza Studio bakal kasih kalian pencerahan sebenarnya lebih baik mana sih menggunakan tukang harian atau tukang borongan. Pasalnya, jika kita sampai salah memilih, bisa-bisa banyak hal yang akan terbuang sia-sia seperti waktu, uang, tenaga, dan lainnya. Oke guys, kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai tukang harian. Tukang harian itu apa sih? Tukang harian itu adalah tukang yang biasanya kalian pekerjakan dan kalian membayar tukang tersebut dalam hitungan hari. Biasanya biayanya per hari itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Kalau di Bandung sih masih sekitaran 150.000 sampai 200.000 gitu ya untuk tukang harian. Nah, kelebihan dari tukang harian ini apa sih? Nah, kelebihan dari tukang harian ini biasanya pekerjaan mereka itu lebih rapi, lebih teliti, juga lebih bagus hasilnya. Nah, kelebihannya juga kalian juga bisa mengatur tukang ini mengerjakan apa, kemudian untuk pekerjaan yang nggak terlalu banyak itu masih bisa diatur ya dengan tukang harian. Tapi kekurangannya apa sih dari tukang harian ini? Nah, ada beberapa kekurangan jika kalian ingin menggunakan tukang harian. Kita akan bahas ya. Kekurangan yang pertama itu biasanya berkenaan dengan waktu pekerjaan. Kalau tukang harian, biasanya mereka ada oknum beberapa tukang yang mempermainkan waktu pekerjaannya. Yang tadinya harusnya pekerjaannya selesai dalam 1 hari bisa menjadi 4 atau 5 hari. Gitu. Itu sering banget terjadi dan banyak juga yang udah mengalami hal-hal tersebut. Kenapa sih tukang melakukan itu? Ya tentunya karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jadi kayak setiap hari itu argonya jalan gitu kan. Itu adalah keuntungan dari tukang harian. Jadi kita akan mengeluarkan biaya jasa lebih banyak. Tentunya akan jadi lebih merugikan ya. Secara waktu juga secara uang dan tenaga kita gitu. Kekurangan yang kedua, kalau kita menggunakan jasa tukang harian, tentunya kita biasanya harus langsung membeli material untuk renovasi rumah kita. Kita harus langsung ke toko bangunan untuk membelinya gitu. Kalau kita nggak nyuruh tukang ya, kita beli. Kita juga harus hitung loh. Kalau kita ke material itu bensinnya, waktunya, kemudian uang parkir dan segala macam itu juga menjadi biaya operasional ya. Juga yang harus kalian pikirkan adalah kalau ada bahan material yang lebih atau bahan material yang kurang, misalnya kalau lebih nih, kalian kan jadi rugi secara bahan, nanti mau disimpan di mana gitu kan. Nah, itu jadi kekurangan yang kedua gitu. Yang ketiga, kalian harus terjun langsung untuk mengawasi tukang tersebut, karena kalau nggak terjun langsung biasanya tukang ya itu tadi balik lagi ke poin pertama akan mengulur waktunya. Jadi kalian harus terus mengawasi gitu. Oh, tapi ada kelebihannya satu lagi deh. Kalau misalnya tukang harian, kelebihannya kalian bisa menghentikan tukang tersebut kapan aja. Kalau misalnya pekerjaannya udah nggak memuaskan dan menurut kalian ini kayaknya tukangnya nih nggak bagus nih, misalkan bisa berhenti dan kalian bayar tukangnya sesuai hari yang mereka sudah kerjakan, sesuai hari yang mereka sudah kerja itu gitu. Jadi nggak perlu lagi, kan bisa berhenti di situ. Itu kelebihan yang lainnya. Cuman lebih banyak kekurangannya sih menurut saya. Nah, kita bandingkan dengan tukang borongan. Tukang borongan itu apa sih? Tukang borongan itu dibayarnya biasanya per pekerjaan atau kita biasanya hitungnya dengan per meter persegi. Biayanya itu kalau ada dua jadi sistemnya. Tukang borongan ini yang dengan material, satu lagi yang hanya upahnya saja atau jasanya saja. Nah, yang biasanya dengan material itu hitungannya 4 juta per meter persegi dari mulai 3 juta, hitungannya dari mulai 3 juta per meter persegi sampai dengan 7 juta tergantung dari spesifikasi bangunan seperti apa. Kalau masih menengah misalnya 3 sampai 4 juta, kalau rumah mewah 4 sampai 5 juta, dan kalau rumah sangat mewah 5 sampai 7. Nah, sekian sih tergantung spesifikasinya ya. Nah, kekurangannya satu, biasanya pekerjaannya juga kualitasnya ya kurang bagus ya kalau dibandingkan dengan tukang harian, karena biasanya kalau tukang borongan ini
mengejar target waktu yang sudah disepakati. Karena semakin lama mereka mengulur waktu, tentunya akan semakin merugikan untuk tukang borongannya. Jadi biasanya pekerjaannya agak kurang rapi. Tapi kelebihannya adalah satu, yang pertama, waktunya akan lebih tepat dan cepat sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dengan kalian tentunya. Yang kedua, kalian nggak perlu bolak-balik ke material untuk membeli material. Kalian nggak perlu pikirin lagi karena sudah disediakan atau sudah dikerjakan oleh tukang itu sendiri gitu ya, tukangnya yang ke material untuk beli materialnya gitu. Yang ketiga, tentu harganya jauh lebih murah kalau kita bandingkan dengan tukang harian. Karena waktunya pekerjaannya lebih cepat, kemudian kalian nggak perlu ada operasional ke sana sini, kalian juga tinggal duduk manis aja, kalian tinggal lihat, sesekali mengecek boleh lah gitu kan, itu karena pekerjaan rumah, renovasi rumah kalian gitu. Kalau mau kita coba bandingkan, yang pertama tukang harian dengan tukang borongan biayanya seperti apa sih ya. Oke guys, sekarang kita akan coba bahas biaya berapa sih yang akan kalian keluarkan kalau kalian menggunakan tukang harian dan jika juga menggunakan tukang borongan. Pertama kita akan bahas dulu mengenai tukang harian. Anggaplah kalian membangun rumah dengan luasan 60 meter persegi. Nah, dalam 60 meter persegi, untuk membangun rumah 60 meter persegi itu kalian membutuhkan waktu selama 4 bulan. Dan setiap harinya kalian membutuhkan 4 tukang untuk mengerjakan proyek pembangunan rumah kalian. Kita anggap satu tukangnya itu biayanya 180.000 per hari. 180.000 itu terdiri dari 150 untuk jasanya, biasanya 30.000 lagi untuk makan dan uang rokok. 180 kita kalikan 4, kita kalikan total waktunya selama 120 hari, jadi sekitar 86.400.000 rupiah untuk jasanya saja. Nah, oke guys, setelah kalian dapat nih hitungan jasa tukangnya sekitar 86.400.000 tadi, kalian juga jangan lupa bahwa ada biaya material yang harus kalian beli. Nah, biasanya biaya material itu sekitar 60% dari biaya pembangunan. Artinya kalau misalnya tadi 80, ya kurang lebih 60% itu 120 jutaan lah ya untuk membeli materialnya gitu ya, kurang lebih gitu kan, kita anggap seperti itu. Karena pasti lebih mahal untuk pembelian material dibandingkan dengan jasanya. Kalau 120 juta ditambah 86 juta kan sekitar 206 juta rupiah. Nah, kalian juga harus perhitungkan biaya operasional kalian untuk membeli material, dari mulai biaya bensin, parkir, belum lagi kalau kalian beli makan bolak-balik gitu kan. Belum lagi nanti kalian harus waktu kalian untuk mengecek per minggu atau per beberapa hari, itu juga kalian harus perhitungkan. Kita anggaplah itu biaya tak terduga ditambahkan 20 juta, jadi sekitar 226 juta rupiah. Tapi ingat, biasanya tukang harian ini ada beberapa kekurangannya tadi setelah dijelaskan. Ada beberapa oknum yang mengulur waktu, jadi kalian harus mengeluarkan lagi nih biaya tambahan untuk membayar tukang harian. Kalau jatuhnya jadi 5 bulan, totalnya akan menjadi lebih mahal, bukan? Jadi kita hitung nih, kalau 5 bulan anggaplah pekerjaannya jadi mengulur gitu ya, karena kan kalian juga belum paham betul misalnya metode pembangunannya seperti apa gitu, tukangnya juga ternyata masih perlu ada arahan segala macam, jadi waktunya jadi akan lambat. Kita anggap 180 dikali 4 dikali dengan 5 bulan, berarti 5 kali 3 150 hari ya. Total tukangnya 108 juta. Nah, tambah material tadi 120 juta. Jadi 228 juta. Tambah lagi biaya tak terduganya 20 juta. Karena ada biaya bongkaran, kemudian ada biaya pemindahan barang atau biaya pembelian alat, itu juga kan kalian harus persiapkan ya. Jadi kurang lebih totalnya untuk membangun rumah sebesar 60 meter persegi itu 248 juta. Ini dengan kasus kalau terlambat atau tukangnya mengulur-ulur waktu. Nah, apa bedanya dengan tukang borongan? Tukang borongan untuk waktu yang tadi sama,
dengan luasan yang sama 60 meter persegi, biasanya dikalikan dengan minimal 4 juta lah ya. Kita anggap 60 meter persegi dikalikan dengan 4 juta. Jadi total semuanya 240 juta. Agak beda sedikit nih ya. Nah, tapi kelebihannya kalau kalian pakai tukang borongan, kalian nggak perlu capek-capek lagi ke untuk pergi ke material. Kalian nggak usah perlu keluarin lagi biaya makan, biaya rokok, udah nggak perlu kalian tahu jadi dengan harga segitu. Tentunya pekerjaannya pun akan lebih cepat. Kalau misalnya kalian sepakati dengan waktu 3,5 bulan atau 3 bulan jadi, itu bisa aja loh guys. Kalian sepakat itu dan tukang borongannya menyanggupi, itu menjadi salah satu kelebihannya. Waktunya lebih cepat, biayanya lebih murah, kalian tinggal tunggu aja di rumah atau kalian tunggu di tempat lain gitu ya, di kosan atau di kontrakan sampai rumahnya jadi kalian terima beres. Nggak perlu lagi memikirkan cari tukangnya di mana, beli materialnya gimana, berapa banyak sih beli materialnya gitu. Kalau ada barang sisa atau barang lebih juga kan itu jadi tanggung jawab tukang borongannya. Coba kalau pakai tukang harian, material yang lebih kalian akan tumpuk di rumah kalian yang baru, atau misalnya kalian belum tahu nih mau kemanain, mau dijual juga kan tak mungkin itu, kayak semen dijual mau ke siapa gitu. Itu jadi kekurangannya. Ini sebenarnya harganya nggak beda jauh, bisa jadi sih yang tukang harian ini lebih murah, tapi tipsnya kalian harus mencari tukang yang benar-benar bagus, berpengalaman, dan juga berkualitas tentunya. Itu adalah tipsnya. Jadi bukan berarti tukang harian juga buruk ya guys. Nah, tips yang lain sebenarnya gini, kalau misalnya kalian mau bangun rumah yang besar tadi 60 meter persegi itu langsung dari nol, saya sarankan sih lebih baik menggunakan tukang borongan ya. Waktunya lebih cepat, harganya jauh lebih murah, dan kalian juga nggak perlu ribet. Tapi kalau misalnya pekerjaan rumahnya kayak cuman renovasi atap, ganti atap gitu misalnya, atau ganti kusen, itu kalian boleh pakai tukang harian atau langsung ke tukang kusennya sendiri gitu ya. Itu jadi perbedaannya gitu. Jadi ada gambaran lah ya untuk kalian lebih memilih mana sih gitu. Dua-duanya juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bukan berarti tukang harian buruk, bukan berarti tukang borongan juga buruk atau baik gitu. Sama, semuanya juga punya kekurangan masing-masing, tergantung pada kalian memilih tukang yang bagus dan berkualitas itu yang dimana dan siapa orangnya gitu ya gitu. Nah, setelah kita simulasikan, sebenarnya saya ada tips nih. Kalau untuk membangun rumah kalian dari nol, kalian boleh berkonsultasi dengan Mirza Studio. Jadi Mirza Studio ini menyediakan jasa desain dan juga bangun. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan jasa desain dan bangun, itu kalian nggak akan langsung bangun dengan gitu, nggak ada desain gitu kan. Biasanya tukang borongan yang langsung tukang itu langsung ini aja gitu. Jadi nanti nggak terintegrasi. Nah, bagusnya kalau kalian menggunakan jasa desain ini, tahapan demi tahapan akan kalian lalui. Yang pertama, kalian akan menentukan konsep bangunan kalian itu seperti apa. Kemudian kalian menentukan penataan ruangnya kalian mau ada apa aja sih gitu kan. Nuansanya seperti apa, itu akan kalian tentukan di sana, dan kalian bisa berdiskusi langsung dengan tim gitu. Kalian juga setelah desainnya jadi, interior dan eksteriornya kalian udah dapat nih seperti apa, kalian akan dapat rincian anggaran biayanya. Jadi sebelum mengerjakan pembangunan, kalian udah tahu nih, saya harus punya uang 200 juta. Itu kalian harus persiapkan, dan setelah masuk ke dalam tahap pembangunan, uang 200 juta itu kalian ya udah, kalian tahu beres aja, kalian tahu jadi, tinggal serah terima kunci. Kalian nggak perlu repot-repot cari tukang, nggak perlu repot-repot beli material kesana sini. Dan kelebihan jika kalian menggunakan Mirza Studio sebagai konsultan kalian untuk desain dan bangun rumah kalian akan dapat progres dari pekerjaan kalian itu setiap bulan. Jadi kalian dapat laporan progres, sampai mana nih pekerjaan rumah kalian. Kalau kalian nggak sempat nih lihat ke lokasi, kalian bisa lihat dari foto, dan ada tukangnya, ada berapa, ada hitungannya di sana gitu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan metode yang sudah kita bicarakan bersama. Itu kelebihannya. Jadi tahu beres dengan harga yang lebih murah, kualitas yang juga bagus, karena kita mengutamakan kualitas juga, waktunya lebih cepat. Kemudian banyaklah kelebihan-kelebihan lain. Kalian juga bisa berkonsultasi mengenai di tengah perjalanan itu, jika ada perubahan juga masih bisa diakomodir gitu. Pokoknya jadi lebih nyaman dan juga
menenangkan hati kalian, karena kalian nggak perlu lagi repot-repot gitu, nggak akan loss biayanya, lebih aman untuk kalian secara budgeting. Juga bisa ditentukan, misalnya kalian punya budget berapa, bisa punya budget, punya 150 juta nih, jadi rumah yang seperti apa itu masih bisa ditentukan, itu kelebihannya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai tukang harian dan tukang borongan, perbedaannya seperti apa, kekurangan dan kelebihannya juga mungkin sekarang kalian sudah paham kapan kalian harus menggunakan tukang harian dan kapan kalian harus menggunakan tukang borongan. Untuk itu sih mungkin itu tips dari saya. Jika ada yang ingin berdiskusi boleh langsung komen di link komen di bawah ini, mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng. Ini juga bukan berarti saya lebih tahu dari segalanya, kita sama-sama masih belajar, tapi itu adalah pengalaman yang kami biasanya lakukan, kita pernah alamin gitu, mengenai tukang harian dan tukang boron, dan kita coba share ke kalian semua. Jadi kalau kalian ada masukan boleh langsung ditulis aja di komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa sekali lagi di like, komen, dan juga subscribe. Nanti setelah ini kita juga akan upload video-video mengenai pembangunan yang lain. Jadi ada ilmu-ilmu lumayan lah kalau kalian mau renovasi rumah atau lain-lain juga ada. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Gitu aja mungkin dari Mirza Studio. See you next time guys. Thank you.